Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata sang pengarang kitab ini, fil misbahi, di dalam kitab Al-Misbah, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, firmannya Allah ta'ala, aynama takunu fathamma wajhullahi, di mana saja kamu berada maka hadapkanlah dirimu kepada Allah. Ai jihatuhu allati amarakum biha, yaitu arahmu dalam menghadap kepada Allah, allati amarakum, yang Allah telah perintah kepadamu, biha, dengannya, dengan arah di mana kita menghadap salat. Wa an Ibni Imran, dan diterangkan oleh Imam Ibnu Imran, annaha, bahwasanya ayat ini turun, nuzilat, diturunkan, fis sholati, berkaitan dengan orang sholat, berkaitan dengan pekerjaan sholat, alar rahilati, khususnya atas orang yang sedang berada di atas kendaraan. Wa an Atha'in, dan menurut Imam Atha', nuzilat fishtibahil qiblati, diturunkannya ayat ini yaitu karena ada keraguan atas menghadap arah kiblat. Intaha, selesai. Jadi arah kiblat zaman Rasulullah di Mekah, arah kiblat salat ke Ka'bah, Masjidil Haram. Kan 2 tahun menjelang hijrah baru turun perintah sholat. Berarti selama 2 tahun itu arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan supaya umat Islam arah kiblatnya berpindah ke Baitul Maqdis, ya, ke Palestina. Itu sampai 1 tahun 6 bulan orang Islam kiblat sholatnya pindah ke Al-Aqsa, dengan maksud karena orang-orang Yahudi di Madinah itu cukup banyak, supaya orang-orang Yahudi itu mikir ini agama Islam, tapi kok arah kiblatnya ke kota suci kami. Berarti agama Islam itu ada keterkaitan dengan agama-agama sebelumnya. Supaya orang Yahudi mikir, lama-lama pingin tahu tentang Islam, yang akhirnya begitu mengenal Islam, pelan-pelan pada masuk Islam. Itu tujuannya begitu. Tetapi yang terjadi awal-awal Islam di Madinah, ketika umat Islam menghadap kiblatnya ke Al-Aqsa, orang-orang Yahudi ngeledek. Katanya Islam agama baru, kok kiblatnya ngikutin kita, ngikutin kami orang Yahudi. Kalau begitu Islam ikut-ikutan dong. Itu. Ya. Sampai di Quran dikatakan, janganlah kalian mengatakan ra'ina, ya. Ya. Jangan mengatakan ra'ina, tapi katakan unsurna. Ya. Jangan mengatakan kalimat ra'ina, karena ra'ina diplesetkan oleh orang Yahudi ru'ina. Ya. Maknanya mula-mula adalah kami mengikuti perintah Allah, tapi dipelesetkan maknanya ru'ina, kami menghindari, ya, perintah Allah. Jadi hinaan orang-orang Yahudi. Karena itu kemudian Rasulullah ketika mau sholat, setiap mau sholat Rasulullah itu menghadapkan muka ke langit, ya. Maksudnya Rasulullah enggak serok kalau arah kiblatnya ke
Al-Aqsa Palestina. Lama-lama kemudian Allah turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami Allah selalu melihat kamu wahai Nabi Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit. Ya, nunggu berita dari langit supaya arah kiblat balik lagi ke Masjidil Haram. Kemudian Allah turunkan ayat lanjutannya fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini lanjutannya dari ayat ini. Maka mulai sekarang wahai Nabi Muhammad, arahkan kiblat salatmu kembali ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram dalam hal sholat 5 waktu, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dalam satu riwayat, ayat itu turun di saat Rasulullah sedang sholat rubaiyah. Ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar. Pas lagi rokaat kedua, bangun dari tahiyat awal, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka saat itu pula Rasulullah kemudian berpindah arahnya. Tadinya ngarahnya misalnya ke timur, terus kemudian Rasulullah berbalik mengarah ke barat. Sahabat muter ngikutin di belakangnya. Karena kan makmum harus di belakangnya. Kalau Rasulullah di depan menghadapnya berbalik ke sana berarti menghadap ke makmum, ya. Nanti kalau makmumnya nggak berputar berarti makmumnya di depan. Akhirnya makmumnya muter di belakang, ya. Nah, peristiwa itu terjadi di satu masjid yang kemudian masjid itu dinamai Masjid Qiblatain. Udah pernah pada ke sana belum? Belum. Pengen nggak? Kumpulin duit. Yang sudah haji, sudah umroh pasti pernah melaksanakan sholat di masjid namanya Masjid Qiblatain. Bukan berarti sholatnya dua arah kiblat, tapi masjid itu menjadi saksi sejarah bahwa arah kiblatnya umat Islam dipindahkan dari Al-Aqsa Palestina kembali ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi ada cerita seperti itu. Nah, di sini diterangkan. Kemudian diterangkan bahwa sholat itu menghadap ke Masjidil Haram, ya. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada maka hadapkan wajahmu menghadap kepada Allah. Nah, menghadap kepada Allah dalam hal ini, dalam hal salat itu tandanya adalah menghadap ke Ka'bah. Jadi bukan orang sholat itu menyembah Ka'bah, yang Ka'bah itu batu, tapi Ka'bah adalah sebagai alat pemersatu kiblat umat Islam, supaya kiblat umat Islam sedunia itu tertuju yang sama. Sehingga kalau bisa dilihat dari atas, orang sholat itu arah kiblat itu seperti putaran obat anti nyamuk bakar. Sentralnya Ka'bah, orang tuh muter semua. Dari putaran kecil sekitar Ka'bah sampai putaran besar seluruh dunia. Yang di selatan Ka'bah sana berarti menghadap ke utara. Kita di timur menghadap ke barat. Yang di barat Ka'bah berarti menghadap ke timur. Yang di utara menghadap ke selatan. Itu kalau bisa di-shoot ya, dengan alat yang canggih pada waktu sholat yang bersamaan, itu berarti kayak obat nyamuk bakar tuh muternya makin besar, makin besar, makin besar.
Dan itu tidak ada di agama lain yang cara ibadah seperti itu. Nah, tapi kalau kita misalnya sedang dalam kendaraan, sholat itu sulit untuk bisa mengarah ke Ka'bah. Ya. Misalnya kita naik kereta Jakarta Surabaya, mau sholat, ya, orang lewat di stop, minggir, ya, gelar sejadah tuh di tengah jalanan, ya, terus sholatnya berarti menghadap ke barat. Ya begitu keretanya direm, ya kita kejengkang. Gitu. Nah, maka sholat dalam kendaraan itu disesuaikan dengan keadaan pada saat sholat. Itu yang dimaksudkan pada keterangan ini. Wa yajuzu, dan diperbolehkan tarkus istiqbalil qiblati, meninggalkan mengarah ke kiblat. Ya, boleh orang sholat tidak menghadap ke kiblat fi halataini, pada dua keadaan. Al-ula, yang pertama, fi syiddatil khaufi, pada saat dalam keadaan takut. Fa idza iltahamal qitalu, maka apabila sedang berkecamuk perang, walam yatamakkanu, dan tidak memungkinkan bagi mereka min tarkihi, dari meninggalkan perang, bihalin, karena keadaannya, liqillatihim, sebab sedikitnya tentara umat Islam, wa kasratil ajuwi, dan banyaknya musuh, au asyaddal khaufi, atau karena saking takutnya, ya, saking beratnya dalam takut. Walam yaltahim al-qitalu, sekalipun tidak sedang dalam berkecamuk perang, tapi karena tentara umat Islam sedikit. Walam ya'manu, dan tidak menjadikan aman bagi mereka, ayyar kabal adui, apabila mendapatkan serangan dari musuh, aknafahum, diri-diri mereka, wallau, apabila berpaling dari peperangan, watafarroku, dan mereka berpencar, sallu bihasbil imkani, mereka boleh sholat sesuai dengan yang bisa dimungkinkan. Walaisa, dan tidak boleh lahum, bagi mereka, at-takhiru, menakhirkan sholat, anil waktu, dari waktu yang ada. Jadi orang sholat dalam perang, ya. Orang sholat dalam perang. Sholat dalam perang itu, ya, kalau memang posisi tentara umat Islam itu banyak, dibagi dua, ya. Misalnya depan imam, kemudian barisan pertama sama barisan kedua, ya, ketika takbiratul ihram bareng, ya, bareng. Tapi ketika imam rukuk, maka yang rukuk itu barisan pertama, barisan yang kedua menghadap ke berbagai arah. Nanti kalau sudah selesai satu rakaat, baru makmum yang kedua, ya, rukuk sujud, ya, yang berdiri adalah makmum yang barisan pertama menghadap ke berbagai arah. Nah, itu sholat dalam keadaan perang, kalau sholatnya bareng. Atau karena sedang dalam keadaan perang, ketika baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, terjadi kecamuk perang, maka boleh sholatnya sambil lari. Yang penting saat takbiratul ihram mengarah ke kiblat. Sesudah itu lari, bersembunyi di tempat masing-masing, melanjutkan sholatnya. Itu boleh seperti itu. Sebab kalau dilaksanakan sholat secara sempurna, apalagi kemudian umat ini terpencar, bisa jadi mudah dikalahkan oleh musuh. Begitu cara sholat. Tapi di Indonesia mah aman, tidak akan terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi.
Ini kejadian misalnya di Palestina atau di wilayah-wilayah lain yang umat Islam itu diperangi oleh orang lain. Libanon misalnya, atau di tempat-tempat di mana umat Islam minoritas diperangi oleh umat lain. Kalau di Indonesia luar biasa toleransinya umat Islam ya. Paus Paulus datang aja boleh berkunjung ke Istiqlal ya. Ya, ya. Salaman sampai cipika-cipiki sama pimpinan masjid apa itu imam besar masjid Istiqlal. Toleransinya luar biasa ya. Padahal umat Islam di negara-negara lain ya, dimusuhi ya. Tapi umat lain masuk ke Indonesia aman ya. Ya. Memang kita ini dianjurkan bertoleransi. Toleransi antar sesama umat beragama. Ya seperti di wilayah kita ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Ketika umat lain sedang sembahyangan, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh mengganggu mereka. Bahkan kalau ada gangguan, kita punya hak untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada mereka. Sehingga ketika kita sedang ibadah juga kita mempunyai rasa aman terhadap agama yang lain. Lebih dari itu nggak boleh ya. Karena agama mengajarkan lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku ya agamaku. Udah masing-masing urusan ibadah. Jadi pertama, orang sholat boleh tidak menghadap ke kiblat, yaitu pada kondisi perang, dan tidak boleh ditunda sholatnya, tidak boleh mentakhirkan, apalagi kemudian menjamak, mengqashar padahal sedang dalam kondisi perang dan waktu memungkinkan untuk sholat. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau orang sedang hajat? Orang sedang hajat, manten itu pembukaan resepsi jam 11. Terus kemudian bubar resepsi ya, kalau di rumah mungkin sampai malam ya. Itu kira-kira manten sama sahibul hajat sholat apa enggak? Saya nanya nih, manten sama tuan rumah yang punya hajat itu sholat apa enggak? Sholat ya. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu ya, tinggal sholat ya. Rapi sholat baru duduk lagi di pelaminan. Semuanya itu ya, ya manten lakinya, manten perempuannya, ya bapak mantennya, emak mantennya itu sholat ya. Tapi biasanya saya sih nggak tahu persis, biasanya sholat apa enggak? Yakin aja enggak. Kenapa begitu? Tukang riasnya nggak mau 2 kali keluar bedak. Ya, kalau keluar bedak terbayar lagi. Akhirnya ngalahin sholat hanya gara-gara takut ya bayar riasan lagi. Padahal bayar riasan misalnya 100.000, 200.000, rela kehilangan sholat ketimbang kehilangan bayar bedak. Nah ini salah kaprah. Jadi bagi kita sebagai umat muslim yang tahu kalau sudah masuk waktu sholat ya segerakan. Nah kalau umpamanya karena tamunya yang nggak ngerti tentang aturan sholat ya, waktunya sholat kemudian dia datang kondangan ya, kita atur ya. Yang sholat duluan misalnya pengantennya, tuan rumahnya ya, pemangku hajat nungguin tamu. Nanti kalau mantennya udah balik, giliran orang tuanya deh tuh sholat. Jadi tamu tidak ditinggal seluruhnya untuk sholat. Kan bisa disiasati seperti itu ya. Tapi jarang. Jangankan yang Islamnya rada-rada kurang ya, yang Islamnya kuat aja kadang-kadang itu contoh.
Ya ini kita melihat realitas, ya, realitas. Sedangkan saat perang saja tidak boleh menunda untuk sholat, apalagi sekedar ya resepsi pernikahan. Nah, al-halatu tsaniyatu, yang kedua, keadaan yang kedua yang orang boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat, yaitu fin nafilati, di dalam sholat sunnah, fis safari al mubahi, yaitu dalam bepergian yang diperbolehkan, artinya pergi yang tidak untuk melakukan perbuatan haram. Fala yushtaratu, maka tidak menjadi syarat, tuluhu, jarak jauhnya dari pekerjaan sholat, au aqalluhu, atau sedikitnya daripada tuluhu, panjangnya perjalanan. Jadi kalau orang dalam kendaraan mau sholat sunnah itu tidak mesti menghadap kiblat, ya. Tidak ada keterkaitan jauh dekat dalam perjalanan. Misalnya kita mau ke Bogor, sudah biasa kita jam 9, jam 10 sholat sunnah duha. Ya udah, di kendaraan kita sholat sunnah duha. Itu boleh. Tidak mesti mengambil jarak tempuh yang melewati dari bolehnya orang menjamak dan mengqashar sholat. Wa aqalluhu, dan sedikitnya orang dalam bepergian yang boleh sholatnya seperti itu, yaitu ayyusafira ila mahallin la yasma'u fihi nida'ul jum'ati, apabila pergi seseorang ila mahallin, menuju kepada tempat, la yasma'u, yang tidak mendengar, fihi, padanya, nida'ul jum'ati, panggilan azan pada hari Jumat. Artinya panggilan azan hari Jumat itu yang bunyi hanya masjid. Musola ada azan nggak kalau Jumat? Nggak ada. Berarti ukurannya itu. Ya, ukurannya itu. Kalau masjid itu, kalau di daerah satu desa satu masjid, berarti sepanjang perjalanan melewati satu desa itu orang sholat sunnah dalam kendaraan boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau masih didengar azan Jumat, artinya masih ada kesempatan untuk membelokkan dalam perjalanan, kemudian melaksanakan sholat sunnah dan tidak mengganggu pada perjalanannya, maka boleh. Boleh. Ini kadang menjadi perdebatan. Kita tur nih atau jalan kemana, naik kendaraan rombongan, mungkin mobil kecil atau bus, kemudian berangkat dari Jakarta jam 7 atau jam 8, di rest area kilometer berapa itu mampir, mungkin ada yang mau ngopi, ada yang mau kencing dan sebagainya. Terus kemudian orang ambil wudhu, sholat sunnah duha di masjid rest area, boleh apa enggak? Boleh. Nah, boleh banget, ya. Tapi kadang ada yang ngomongin, ngapain sholat sunnah duha dalam perjalanan? Sholat fardu aja boleh diringkes-ringkes, pakai repot-repot sholat sunnah duha. Lah kan kesempatan waktunya ada. Kalau kesempatan waktunya ada dan tidak mengganggu perjalanan dan tidak mengganggu rombongan yang lain, boleh, silakan. Tapi kalau sholat duhanya ngambil 8 rakaat lalu menyelesaikan zikirnya baca Quran 1 juz, ya nggak boleh. Orang satu bus ya, nungguin kita 2 jam 3 jam di masjid itu hanya untuk menyempurnakan sholat duha. Yang lain pada nungguin sama kita, itu namanya kita ngerepotin orang banyak. Tuh nggak boleh tuh begitu, ya. Iya, pegel-pegel ditinggal sama temennya, ya. Ingat zaman dulu, saya masih zaman kuliah,
perjalanan dari timur ya, itu studi banding bahasa ke pusat Gontor di Jawa Timur. Itu pulang di daerah Surakarta, mampir sholat sama makan. Kebetulan mampirnya itu di warung yang nggak luas, nggak restoran luas. Iya, ngantri disendokin makanan lama. Saya dan beberapa temen itu bagian ngantri yang terakhir. Begitu makan selesai, balik ke tempat parkiran, mobil udah nggak ada. Tahun berapa itu dulu pernah terjadi. Akhirnya ya sudahlah, daripada balik ke Jakarta, Surakarta mendingan ke Pekalongan, lebih dekat ya. Itu pernah terjadi seperti itu. Nah itu berarti kita yang didolimi. Kalau kita yang didolimi mah senyum aja dah ya. Yang penting kita tidak mendolimi orang lain. Al-halatu saniyatu fin nafilati sudah. Mana tadi terus? Wa aqalluhu fayajuzu, maka boleh lil musafiri, bagi orang musafir, at-tanaffulu raqiban. Boleh orang yang sedang dalam perjalanan melakukan sholat sunnah di atas kendaraan yang tentu pada posisi arah kiblatnya itu tidak mesti mengarah ke kiblat, yakni Ka'bah atau Masjidil Haram. Wa masyian, dan orang yang berjalan kaki ila jihati maqsadihi fis safarit tawili wal qasiri, dan baik itu berkendaraan atau jalan kaki, maka boleh mengarahkan kiblat itu pada tujuan sesuai dengan perjalanannya. Jalannya ke timur, duduk di mobil ya berarti menghadap ke arah timur. Baik perjalanan yang jauh maupun perjalanan yang dekat. Summa in raqabat dabbata, summa kemudian in raqaba, apabila menaiki ad-dabbata, makna asalnya binatang, bisa pula dimaknai kendaraan. Walau fi nahwi haudajin, sekalipun umpamanya seperti naik tandu zaman dulu ini. La yajibu, tidak wajib, alaihi padanya, wad'u jabhatihi fi ruku'ihi wa sujudihi, tidak mesti ya pada rukuk dan sujudnya itu menundukkan badan, atau pada posisi sujud itu menempelkan jidat di atas kendaraannya. Itu kayak di kereta tadi, minggir semua sholat, rukuk sujud di situ ya. Orang pada nungguin mau lewat, itu nggak mesti seperti itu ya, sambil duduk nggak apa-apa. Ala sarjiha, di atas pelana kuda, misalnya sedang naik kuda. Au ma'rifatiha, atau mengenalinya pada tempat yang dia laksanakan untuk sholat. Bal yumi'u bihima, tetapi boleh ya, yumi'u dengan isyarat bihima, pada rukuk dan sujudnya. Jadi tetap pada posisi duduk, cuman pada waktu rukuk ya kasih isyarat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud ya seperti yang tempo hari kita sudah praktekkan, kayak orang sholat dalam keadaan duduk seperti itu. Wa yakunu, dan adalah sujuduhu, pada saat sujudnya, akhfadho, lebih merendahkan anggota badannya, min ruku'ihi, daripada saat rukuknya. Hadza, ini, idza lam yumkinhu itmamuha, apabila tidak memungkinkan untuk sempurna dalam melaksanakan rukuk dan sujud. Idza lam yumkinhu itmamuhuma. Wal istiqbalu fi jami'i salatihi, dan menghadapkan ya, pada semua arah salatnya. Wa illa, dan apabila tidak, wajib dzalika, wajib ya melakukan hal itu,
litayassurihi alaihi, ya. Karena memudahkannya orang dalam sholat, dalam perjalanan naik kendaraan. Wa insahula alaihi, dan apabila mudah padanya, ghairuhuma, pada selain daripada rukuk dan sujud, min baqiyatil arkani, dari sisa rukun-rukun dalam sholat. Fala yalzamuhu, maka tidak harus baginya syai'un, sesuatu, fi jami'i dzalika, pada semua pekerjaannya yang seperti itu, illal istiqbalu, kecuali menghadapkan, fi taharrumihi faqat, pada saat takbiratul ihram saja. Itu pun insahula, apabila mudah. Wa illa fala yalzamuhu syai'un. Kalau tidak mudah, susah untuk saat takbiratul menghadap kiblat, maka tidak mesti harus menghadap kiblat. Jalannya ke timur, ya. Kita mau sholat naik kereta, posisi duduknya di sebelah barat, ya. Kalau memang orang yang duduk di kursi depan kita bisa untuk tukeran sementara, silahkan tukeran sementara. Jadi kita sholatnya tetap menghadap ke arah kiblat, tidak membelakangi Ka'bah. Tapi kalau tidak memungkinkan karena orang yang di depan nggak kenal, apalagi kelihatannya sangar, ya, kumisnya aja sampai ke pipi misalnya gitu, ya. Nah, ya sudahlah, usahakan pada saat takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau takbiratul ihram menghadap kiblat, berarti melengos dulu ke sono. Susah juga. Ya wes, sebisanya. Nah, sebisanya. Wa ammal mashi, adapun orang yang jalan kaki, fayamshi fi arba'ati asya'a, maka berlaku pada 4 hal. Kalau orang bepergiannya jalan kaki, dia mau sholat sunnah, itu berlaku 4 hal. Yang pertama, al-qiyamu, pada posisi berdiri, ya, inda takbiratul ihram, saat takbiratul ihram posisinya berdiri. Kemudian wal i'tidalu, kemudian i'tidal. I'tidal itu berarti bangun dari rukuk pada posisi sebagaimana mestinya. Wat tasyahhudu, dan pada saat tahiyat, ya. Wassalamu, dan pada saat salam. Nah, ini kalau posisinya jalan kaki. Terjadi kasus, ya. Saya dikirim sama saudara saya, orang sholat di pinggir jalan raya pas di lampu merah, motornya distandarin, dia sholat di atas aspal, ya. Ini namanya nyari populer. Ya, apa namanya? Cari viral. Biar viral, ya. Padahal mah kanan kiri jalan itu pasti banyak masjid. Kalau nggak mau macem-macem, ya udah belok aja ke masjid, sambil istirahat sholat di situ, belonjoran sebentar, begitu udah ini rapi jalan lagi, kan gak ada masalah. Ngapa kudu standar motor di pinggir jalan raya, dia nggak pakai gelaran apa-apa, tahu-tahu sholat pas lampu merah, masya Allah, wah ini orang hebat ini, gitu kali ya. Nah, itu mah nyari tenar aja. Wa yastaqbilul qiblati, dan menghadap ke arah kiblat, fi arba'atin, pada 4 hal, ya. Al-ihramu, saat takbiratul ihram, war ruku'u, saat ruku', was sujudu, saat sujud, wal julusu bainas sajdani, dan duduk di antara dua sujud. Wala yakfihi, dan tidak cukup baginya al-ima'u, memberikan isyarat bir ruku'i was sujudi, dengan rukuk dan sujud saja. Gampangnya mah kalau jalan kaki, ya beloklah ke tempat sholat. Mungkin ini maksudnya kan zaman dulu, ya, masih jarang masjid musola, ya. Ya, rest area nggak ada, ya, apalagi jalanannya lewat hutan dan sebagainya, itu boleh, ya. Sekarang jalan raya, ya,
radius sekian ratus meter pasti kanan kiri ada masjid musola ya. Zaman sebelum ada tol ya, itu kan sepanjang jalan kan banyak pom bensin juga ada musola. Tinggal kitanya aja emang tukang sholat apa enggak. Kalau emang tukang sholat biar kata sedang jalan, waktunya sholat belok ya. Tapi kalau enggak tukang sholat, jangankan pergi jauh ya, pergi yang deket aja begitu masuk waktu kata yang nyetir, kata yang bonceng, tuh udah azan belok yuk, sholat yuk. Apa kata yang nyetir? Anggung di rumah aja. Di rumah kalau nggak macet, kalau macet bisa telat. Udah dah belok dah gitu. Alasan lagi celananya kotor. Nah, itu memang dia nggak tukang sholat. Jadi dibelokkan untuk sholat ya susah. Jangankan lagi jalan di perjalanan, di rumah aja kadang-kadang orang sholat ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Masih ada waktu, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ya. Masih. Oh sudah masuk. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai di tadi wala yakfihil ima'u birruku'i wassujudi summa i'lam. Insyaallah kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.